Pak Ya. udah mulai bayar SPT dengan sistem online ini Pak? Apa? Udah bayar SPT melalui Udah. online ini? Nah kita ini yang bagus banget itu harapan Pak Jokowi kan. Jadi kalau ada online seperti ini pajak, kalau ada oknum bermain atau orang nggak mau bayar pajak kan bisa sistem yang membaca. Kamu bayangin kalau nggak online, kayak masukin, gimana cara kita mau analisa? Kalau ini bisa di-linkkan semua. Kamu bayar sekian, usahanya apa, rumahnya di mana, biaya hidup berapa, jadi bisa nyambung. Ya online ini juga petugas nggak perlu ketemu orang. Kalau ada petugas macam-macam yang ini nggak benar, semua orang bisa lihat. Nah saya kira ini harapan Pak Presiden hari ini diwujudkan. Beliau kan di Palembang untuk resmikannya. Bagus ini. Untuk acara sosialisasi seperti ini apa akan diadakan lagi untuk masa untuk lebih halayak umum? Kita sering kalau ada, kadang kita di mall berapa kali, bersama Mangga 2, yang Imani, kita pernah di Tanah Abang. Dan waktu itu kan sosialisasi soal 1% pajak final. Nah ini penting, saya harapkan memang kita makin lama makin sadar untuk bayar pajak. Terus kalau dulu punya persepsi kita nggak jujur, uangnya nggak bisa dilacak, kan udah kita buktikan. Nanti bertahap kan, anggaran udah kita mulai dengan e-budgeting. Nanti saya yakin ke depan nasional pun APBN akan jadi e-budgeting. Sehingga dari seluruh rakyat bisa memonitor semua sistem uang yang diterima. Kalau sekarang kan belum. Nanti pasti Pak Jokowi akan jalankan seluruh Indonesia e-budgeting. Nah kita jadi model nih Jakarta. Nah, tahun depan kita akan mulai bikin plat-nya. Udah ada jelas seperti apa. Template-nya ada. Nah, kalau template-nya ada nanti orang akan ikut. Jadi seluruh Indonesia bisa sama, bisa dibandingin, dan ini semua dibuka transparan sebagai open data. Nah, anak-anak muda dengan aplikasinya bisa melacak, melihat, membuat aplikasi. Dan setelah nasional, pasti APBN akan mengarah ke e-budgeting. Nah, ada pajaknya udah online, dengan elektronik, APBN e-budgeting bisa diawasin semua orang, ini akan membuat bangsa ini jadi kuat. Itu harapan Presiden seperti itu. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban juga ya Pak ya? Oh iya, jadi orang suka kan, kita meningkat banyak sekarang pajak. Setelah kita buka transparan, ini meningkat banyak ini. Pajak-pajak langsung naik 90% lebih. Meningkatnya berapa persen Pak? Saya nggak tahu nilainya, coba tanya sama bagian pajak. Yang pasti sampai bulan ini aja dibandingkan dengan tahun lalu, bulan yang sama, pajak yang PB restoran itu sudah naik 25% lebih pemasukannya. Bulan yang sama dengan tahun lalu? Iya. Jadi kan artinya apa? Orang makin sadar, kamu juga nggak mungkin nilep juga sekarang. Nanti semua rekening bank dibuka. Makanya lagi tunggu undang-undang pengampunan pajak kan. Kalau itu ada orang laporkan, ya kita mulai babak baru lah pemerintah kita ini. Sama-sama jujur, bayar pajak. Pemerintah juga jujur, pengusaha juga jujur, masyarakat juga jujur. Nah ini kan membuat kita punya uang yang cukup. Kira-kira gitu harapan Presiden. Terkait dengan dinas tata air kan sekarang lagi ini di Medan Merdeka Utara Pak, ternyata ditemukan sedimentasi di dalamnya, dan di gorong-gorong itu akan ada instruksi. Semua kita udah minta semua bersihkan. Makanya saya kan curiga waktu orang bilang istana akan tenggelam. Tenggelam gimana? Waduh kulitnya min 2 kok. Dicek salurannya ketemu kabel. Kabel ini bagaimana? Siapa yang naruh? Saya nggak tahu. Makanya polisi lagi membentuk tim untuk kerja. Yang pasti ini bukan sisa kabel. Kalau sisa kabel itu 17 truk. Udah 17 truk nih. Terus siapa yang mau buang kabel? Kalau kabelnya bisa dijual. Ini pasti ada unsur kesengajaan. Jadi kita nggak tahu siapa. Nah ini urusan polisi. Kalau menurut Bapak itu kesengajaannya untuk apa Pak? Saya nggak tahu. Pencurian atau? Nggak ngerti saya. Bisa juga supaya kasih tahu saya untuk keluarin duit karena banjir di istana, saya nggak tahu, bisa aja. Atau pengen bikin sumur resapan di sekitar Monas. Atau mungkin mencoreng pemerintahan gitu Pak, pemerintahan Bapak tuh. Saya nggak tahu. Bisa juga orang yang keki sama saya kan, nggak tahu. Tapi yang ditemukan pagi ini kan disedimentasi Pak, maksudnya bukan kabel gitu Pak. Ya makanya kita akan cek. Makanya kita akan cek ulang. Kalau kayak gitu kita akan minta inspektorat cek. Dulu pernah nggak keluar uang? Dulu kan 1 triliun lebih kerja bersih-bersih saluran. Nah 1 saluran dikerjain apa enggak? Kalau masih makanya kita mesti cek. Saya nggak tahu. Ada nggak proyek pembersihan saluran yang biasa tuh mereka suka penunjukan langsung. Dipaketin di bawah 200 juta gitu banyak. Ratusan sampai ribuan proyek yang di bawah 200 juta. Nah bisa aja mereka tunjuk nggak dikerjain. Itu kan berarti korupsi. Nah kalau terindikasi seperti itu, kita akan laporkan pejabat yang tanggung jawab untuk kita pidanakan. Untuk program magang yang baru dibuka untuk periode ini Pak, kesampeannya?
Ya kita ini udah periode ketiga yang resmi yang buka besar-besaran. Nah, hampir 400 orang ngelamar. Saya nggak tahu kali ini berapa yang ngelamar, kita hanya terima 30-40. Beberapa kan yang sambil mau dapat beasiswa ke luar negeri, nunggu berangkat Agustus, mau ambil S2, S3, dia magang dulu. Ada juga yang baru pulang S1, mau nunggu S2, sebelum kerja dia magang dulu. Nah, dia udah terima kerja, dia juga bantu. Ini menarik, saya mengharap anak-anak ini 2019 tertarik masuk ke politik. Kalau mereka tertarik masuk ke politik, ada pilpres langsung dengan parlemen langsung, saya kira partai-partai yang baik akan mencalonkan mereka. Nah, kalau mereka calonkan mereka masuk ke dalam DPRD pun, mereka udah ngerti sekali konsep e-budgeting, sampai template-nya mereka ngerti, bagaimana ngelola pemerintah akan ngerti. Nah, saya katakan kalau mereka jadi DPRD baik, ngerti anggaran, transparansi, nyusun anggaran, pakai anggaran, saya jamin mereka jadi kepala daerah. Karena rakyat makin lama makin pintar, akan memilih orang yang jujur, yang bisa hemat uang, yang bisa kerja dengan baik. Itu harapan saya magang seperti ini. Dan mereka betul-betul bebas, di ruangan saya itu bebas. Gantian, bisa makan bareng, kita gantian. Mereka juga pakai ruang rapat saya, semua data kita buka. Mereka boleh istilahnya belagak kayak jadi gubernur. Dan mereka juga bisa mengkritik saya. Jadi semboyan saya sederhana dengan anak magang, kalau bodoh nurut, gitu ya. Kalau pintar ngajar. Jadi jangan jadi manusia udah bodoh kagak mau nurut, pintar kagak mau ngajar. Nah, ini istilah kampung saya seperti itu. Jadi saya sama anak magang kayak gitu. Kalau dia lebih pintar, biasa tuh mereka datang berdua, bertiga. Pak, menurut kami program Bapak ini sistem yang Bapak bikin masih kelemahan. Ya udah, apa kelemahannya? Wah, dia paparin. Terus apa solusinya? Ini Pak solusinya. Terus saya lihat masuk akal. Oke, laksanakan. Nah, kira-kira gitu kan dibuat. Berarti saya jadi muridnya mereka. Kalau enggak, saya bilang ini nggak bisa. Ini kamu nggak ngerti. Ini kan holistik. Kamu nggak ngerti. Ini cuma menyelip satu sisi. Jadi kita saling belajar dengan anak magang. Konsepnya seperti itu magang di sini. Ya, pajak 2015. Hah? Penerimaan pajak. Saya nggak tahu. Masih Pak, tanya. testimoninya Pak, Tata Kota Bekasi PR ulang tahun. Bentar aja, Pak. Jurnal. Iya, Bentar aja. Ulang tahun itu berapa? Yang ke-19 Pak.